أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah pengajian RT 6 rahimakumullah, telah kita ikuti bersama tahsinul Quran dengan metode sorogan istilah kami di pesantren. Ada yang membaca, ada yang menyimak dengan bacaan masing-masing. Yang membaca maupun yang mendengarkan mudah-mudahan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan tajwidnya. Kalau tadi kita belajar teori ilmu tajwid, kita praktekkan ke dalam Al-Qur'an, ke dalam bacaan Al-Qur'an. Sekarang kita belajar teorinya di halaman 8 ya, yang bawa buku di halaman 8. Halaman 8. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Halaman 8 itu membahas tentang kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan istilah al-lahnu. Al-lahnu. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan al-lahnu. Jadi bahasa salah dalam Quran itu ada lahn, ada khoto'un. Khoto'un, salah, ada lahnu. Terbagi dua. Pertama ada yang disebut al-lahnu jali, kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik dapat merubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi huruf qura seperti ain dibaca hamzah atau merubah harokat. Jadi kesalahan dalam Quran itu yang pertama ada al-lahnul jali, kesalahan yang jelas, sehingga ketika si pembaca itu sampai yang dibacanya itu merubah arti. Ya. Contoh, an'amta dibaca an'amtu misalkan. Itu merubah arti dan itu salah yang jelas dan hukumnya dosa. Sepakat para ulama hukumnya dosa. Atau mengganti huruf, bunyi huruf. Ain menjadi hamzah, hamzah menjadi ain. Contoh di sini Rabbil alamina dibaca Rabbil alamina. Itu lahnu jali. Makanya perlunya kita belajar dari Iqra itu, melatih lidah kita huruf per huruf gitu kan, membedakan supaya jelas mana ain, mana hamzah, mana dha, mana dod, mana sod, mana sa atau sin, mana sya, beda-beda ya. Mana ha, mana ha, itu adanya di Iqra tuh per huruf a, ba, ta, sa. Nah, ketika kita sudah lancar itu baru kita menginjak bacaan yang berikutnya, yaitu ke Al-Quran. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. Nah, melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. Nah, alhamdulillahnya kita ini berusaha untuk memperbaiki bacaan. Artinya ketika salah itu terjadi bukan disengaja ya, bukan disengaja, tapi memang kemampuan kita. Nah, ketika orang membaca Al-Quran kemudian bacaannya salah, tetapi karena dia masih tahap belajar, maka hukumnya tidak disebut kategori dosa atau haram. Tetapi ada orang membaca Al-Quran, dia salah dan enggak mau belajar, nah itunya dosanya di situ tuh. Salah membaca Al-Quran tapi enggak mau bertanya atau tidak mau memperbaiki. Nah, jadi lahan jali ini hukumnya haram ya. Karena merubah arti.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Ta itu bahasanya engkau itu kepada Allah. Kalau dibacanya gini, siratal ladzina an'amtu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Nah, artinya itu jelas, beda, merubah arti ya. Atau gini, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Bacanya gini, innallaha sami'un alim. Alimun dibaca alim, berubah tuh hamzah ain jadi hamzah. Alimun maha mengetahui. Kalau alimun artinya pedih. Nah, gitu ya. Jadi melakukan kesalahan jali, lahnul jali hukumnya haram ya. Yang kedua ada lahnul khafi, kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyalahi tradisi para qori. Contoh, para ulama ahli qori itu bersepakat atau membaca mad wajib itu majais itu harus 5 sampai 6 harokat. Ini dibacanya 2 harokat. Gunnah itu harusnya 2 harokat. Ini sampai 3 atau kurang dari 2 harokat. Itu salah, tapi salahnya khafi. Itu hanya menyalahi para ulama ahli qiraat. Jadi salah yang hukumnya itu tidak haram, tapi masuk ke kategori makruh kata para ulama. Gunnah misalkan innallazina, dibacanya innallazina atau gunnahnya enggak sampai 2 harokat misalkan, itu salah, tetapi hukumnya tidak sampai haram ya. Atau mad jaiz misalkan ya ayyuhallazina, ini dibacanya ya ayyuhallazina, nah 2 harokat misalkan, itu salah, lahnul khafi ya, lahan yang ringan. Nah jika itu pun disengaja hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Maka perlunya kita membaca Al-Quran itu dengan teliti, jangan sampai harapan kita itu kan dapat pahala ya dari bacaan Al-Quran itu, malah dalam hadis dijelaskan ada perkataannya seperti ini, rubba qari'il Quran wa Qur'anu yal'anu, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Quran malah melaknatnya. Arti laknat di situ berarti akan jauh, tidak mendapatkan syafaat Al-Quran, tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ya, atau pertolongan dari Al-Quran, ampunan wasilah membaca Al-Quran yang harusnya dapat, ini enggak, itu laknat namanya. Baik, itu tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi ada salah jali, ada salah khafi. Salah jali, salah yang jelas, hukumnya haram. Kalau salah khafi, salah yang ringan, nah, hukumnya makruh ya. Baik, bab yang berikutnya tentang kaidah ilmu tajwid ya. Nah, di sini nih insyaallah kita akan sama-sama belajar memperbaiki huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kurang lebih ada 28 ya. Makharijul huruf yang pertama, makharijul huruf, kata Syekh Jazari dalam baitnya dalam kitab Jazariyah, beliau mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf itu ada 17. Makharijul huruf itu ada 17. Nah, di sini ada gambarnya, ada gigi, ada tenggorokan, ada lidah, ada syafatain. Syafatain itu bibir atas, bibir bawah, dan di situ dijelaskan huruf-hurufnya, posisi panah keluar dari mana, dan di ujungnya ada huruf ditulis di situ. Artinya berarti huruf itu difungsikan dari organ yang ada di situ. Ada yang dari bibir, ada yang dari ujung lidah, tengah lidah, ya. Ada yang jadi tenggorokan. Nah, ini perlu kita pelajari bersama dengan sabar, karena kalau pengennya instan itu agak susah. Apalagi mohon maaf di usia bapak-bapak ini, kalau saya bilang tenggorokannya udah agak kaku, lidahnya udah pada kaku, jadi
harus telaten ya, harus telaten, sabar, insya Allah pelan-pelan akan bisa, pelan-pelan akan bisa. Seperti anak-anak belajar motor sama orang dewasa kan beda. Kalau orang udah dewasa itu belajar motor itu pertama ininya pinggangnya itu agak kaku ya, kaku gitu kan. Kaku. Makharijul huruf itu yang pertama ada yang keluar dari halqiyah tenggorokan. Keluar dari halqiyah tenggorokan. Nah, tenggorokan digambarnya di sini nih berarti. Dari sini ke sini nih. Halqiyah. Kalau dalam buku tajwid yang lain dijelasin tuh, ada yang disebut dengan aqsal halqi, ada yang disebut dengan wasul halqi, ada yang disebut dengan adnal halqi. Pertama ada ha sama hamzah. Ha sama hamzah itu dari halqiyah, dari tenggorokan. Aqsal halqi tenggorokan bagian dalam atau bawah. Ha, a, rasain dulu ya, jangan sampai kukap dulu nih, nanti dulu, sabar dulu. Dua dulu tuh. Ha, a. Jadi di aqsal halqi ini tenggorokan paling bawah kita harus ngerasain nih. A, ha, a, ha. Jangan pakai tenggorokan tengah atau tenggorokan bagian luar, tapi tenggorokan paling bawah, aqsal halqi. Ha. Dada kita itu agak ngerasa getar di ha. A. Ha. A. Ha. A. Awas, bukan a, tapi a. A. Oke. Coba ya ikutin saya. A I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba. Oke, ba-nya itu setelah ba ada hamzahnya jadi tekan. Seperti kalau kita baca Quran yu'minuna ya. Yu'minuna. Mu'min. Mu'minuna. Mu'min. Ba gitu neken ya. Kalau kita berhenti di kalimat yasha'u, maka harus neken tuh yasha. Yasha tekan, yasha menandakan di huruf itu ujungnya ada huruf hamzah. Kan kadang masih ada orang yang baca seperti ini, may yasha. Udah, nah kalau gitu itu hilang hamzahnya. Yasha. Baik. A I U ba. 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 Ya, perhatikan. Un ani a na. Un ani a na. Un ani a na. Ini kita lagi belajar huruf hamzah. Un ani a na. Un ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Jadi dulu kami belajar huruf itu seperti itu, jangan pakai irama gitu. A I U ba. A I U ba. A I U ba. Un ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Jadi huruf-hurufnya dibawa enak, dibawa santai, dibawa ini. Jadi enggak kaku. Jadi a itu dari mana? Tenggorokan bagian bawah. Aqsal halqi. A I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba.
A I U Ba. Un ani a na. Un ani ana. Un ani a na. Un ani ana. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Mani an ani a. Sekarang pindah ke huruf H. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Kan ihdinas siratal mustaqim. Bismillahi. Itu dadanya harus ngerasain. Ha hi hu bah. 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 Oke. Hun hani ha na. Hun hani ha na. Minal muhni. Minal mu'ni. Mahihan Malihan. haniha. Haniha. Kita coba cari dalam Quran itu huruf hamzah dan ha. Contoh di awal kita membaca fasta'id billah isti'adzah. A'udzu, a-nya nih rasain. A'udzu. Awas karena di situ ada ain. Jadi jangan au tapi a. A'udzu. Iyyaka. Ihdinas. Alif. Nah, a itu dari mana? Tenggorokan bagian bawah. A. Oke. Ha. Bismillahi. Yahdi man yasha. Oke. Allahu la ilaha. Oke. Ha sama hamzahnya harus jelas dari afsal haki. Allahu la ilaha. Illa huwal. Oke. Jadi hamzah sama ha dari afsal halki, tenggorokan paling bawah. Di sini ya, tenggorokan paling bawah tuh. Gambarnya ada di situ. Tenggorokan paling bawah ada ha sama hamzah. Ha, a, ha. Kemudian naik sedikit ada ain sama ha. Wastul halki, tenggorokan bagian tengah. Jadi geser dikit, itu bunyinya beda. A. Kalau a di bawah, kalau a di tengah. A. Di sini ya. Oke. Ha. Oke, awas. Ada ha, ada ha. Bedain. Ha di bawah, ha di tengah. Wastul halki di tengah nih. Ha. Oke. Tipis. A. Ha. An'amta.
An'amta. Awas, yang pertama an hamzah, yang kedua ain. An'amta. 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 Oke, coba yang mau nyoba silakan. An'amta, Pak Pur. An'amta. Diulang. An'amta. Ainnya kurang. An'amta. Nah, itu mendekati an'amta. An'amta. Diulang. An'amta. Ainnya kurang ke dalam. An'amta. Nah, an'amta. Oke, jadi kalau hamzah dari aqsal haki tenggorokan bawah, ain dari wasul haki tenggorokan bagian tengah. Sama ha juga ha. Ai'u a. Ai'u a. Oke. Ai'u ba. Ai'u ba. Oh, beda. Kalau tadi ba hamzah, ini ain. Ba. Ai'u ba. Ai'u ba. Ba. Jadi ba sama ain ya, Pak? Iya, sama ain. Kan ini lagi ain. Ya. Bakso. Ai'u ba. Ai'u ba. Ai'u ba. Ai'u ba. Ai'u ba. Ai'u ba. Un ani a'na. Ani anna. Un. Ain ya. Un ani ba. Un ani a'na. Un ani a'na. A'na. Ai'u ba. Ai'u ba. Un ani a'na. Ani anna. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Awas. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i'an. Mari'an. Ani'a. Sekarang ha. Hi hu bah. Hubah. Oke. Kalau hi hu bah. Hubah. Kalau hi hu bah. Hubah. Hi hu bah. Hubah. Hi hu bah. Hubah. Hun hani ha na. Hun hani ha na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan. Hani hahiha. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hijaratan. Masih ada yang hijaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu ada ha, ada ha, ada ain, dan di awalnya di depan al. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jadi makharijul huruf yang dari halqiyah itu ada 6. Ada yang disebut aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Dari aqsal halqi tenggorokan paling bawah ada 2, ha sama a. Dari wastul halqi tenggorokan bagian tengah ada 2, ain sama ha. Dari adnal halqi tenggorokan bagian luar, bagian atas ada 2, lin sama kha. Lin, kha, lin, ghai, mal. Oke, ghairil maghdubi. Nah, berarti di sini gha sama kha tuh. Sini. Tenggorokan bagian atas. Gha, mal, gha, ghai, mal. Ya, saya pernah cerita, bukan nggak pernah belajar, pernah, bahkan mungkin teman-temannya, karena ini seorang kiai, itu karena udah susah, ya, tetap aja magdubi, ada yang susah, gitu kan. Tapi ya bukan dalam arti nggak belajar. Nah, yang salah itu kalau magdubinya nggak pernah dipelajari. Nah, jadi kalau misalkan saat saya ain itu susah, kalau Rabbil Alamin, Rabbil ngalamin aja. Padahal udah dipelajari gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, asalkan udah belajar. Jangan sampai ngalaminnya nggak pernah belajar kan gitu. Kan ada ya yang agak susah kalau ain itu. Maghdubi kan. Ghaghiru bag, jangan ada ge-nya. Bag. Ghaghiru bag. Gun ghani ghafna minal mugni maghiran ghani gha kha khi khu bakh Bakh. Kho. Awas, jangan asal cuman akhnya aja perhatikan, tapi kho itu punya sifat isti'la, tebal. Bakh. Kho khi hu bakh. Kho. Bakh. Oke. Jadi jangan asal gini bah, tapi bah. Bibir kita agak naik ke atas tenggorokannya. Bah. Jadi gha sama kha itu mempunyai sifat isti'la, tenggorokan naik ke atas. Bah. Kha khi. Khafifu bah. Khun khani khafna minal mukhni makhikhan
mahidon, Khaniqa. khaniqa, Insya Allah Pak ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, jadi Kok saya bikin salah kok. Jadi dari tenggorokan ini, dari mulai tenggorokan paling bawah, istilahnya aqsal halqi, tenggorokan tengah wasful halqi, tenggorokan atas bagian luar adnal halqi. Ada 6 huruf ya. Paling bawah tadi apa? H sama A. A. Tenggorokan tengah H sama A. Tenggorokan atas Ho sama Go. Oke. Nih, kalau jadi ambil satu-satu. Nih. A Go. Perhatikan. A Go. Ha Ho. Bedain mana ha, mana ha. Ha ho. Ya, ada yang mau coba nggak? Silakan. Oke. Nih. Go. Coba siapa? Diulang. A-nya kurang, A-nya. Saya ada masalah di kepala. Oke, dimaklum. Saya menyangkanya tuh. Siap, Kalau silakan. saya buka malah sin semua jadi. Baik. Yang penting kita ikhtiarnya ya. Dibuka jadi sin semua. Dipakai malah terganggu. Siap. Menyangkanya Terima. Baik, satu lagi. Ha kho. Silakan siapa? Satu orang. Coba. Lanjut. Oke. Konya enggak ini. Mengurangi reak aja keluarin reak. Ho. Oke, baik, mudah-mudahan terus dilatih, insyaallah kekakuan dalam tenggorokan kita karena sering dilatih insyaallah akan terbiasa. Ada istilah lagi nih, la bisa wala biasa. Tidak akan bisa kalau tidak terbiasa. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini nambah ilmu kita tentang pengetahuan ilmu tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu kan.